satu tas backpack ya. Bukan tas tenteng coy, backpack nih. Bakso lagi. Bakso lah. Aku wes pesen stick ya bro. Hadir jum. Ya, oke lanjut. Oh iya ngosek ra, aku ngalah jane tapi ngosek lanjut ngosek. Yo i. Aduh. Halo Sobat Ungustur, kembali lagi bersama Om Dika di sini di channel Ungustur. Ya sebelum kita mulai, bagi agan-agan yang belum subscribe ataupun like, kami mohon kerelaan kesediaannya untuk subscribe dan like di channel kami demi berkembangnya channel kami agar kami terus semangat, tetap semangat, semakin semangat untuk reviewin produk-produk IT hardware, networking ataupun smart home. Ya, di video kali ini kita bakal review produk yang ada beberapa teman-teman viewer yang request untuk direviewin produk ini, dan produk ini dari Asus. Apa itu? Ini adalah laptop Asus P1411CJ. Nah, kita bakal bahas nanti kedepannya lebih dalam, lebih lanjut lagi seperti apa. Ini sebelumnya saya mau ambil produknya dulu. Miss Mega, tolong produknya. Ya, oke, makasih. Oke, ini dia laptop Asus P1411CJ yang banyak request dari subscriber ataupun viewer yang tulis komentar di channel kami. Ini laptop i3 Gen 10, bukan Gen Halilintar ya. Jadi masih di bawah Gen 11 ya, Gen 10. Dan untuk harganya ketika kita review produk kali ini itu di kisaran harga 6.200.000. Sebenarnya dulu beberapa bulan lalu, mungkin sampai 6 bulan lalu, ini harganya masih di kisaran 7,5 jutaan ya, atau bahkan ada yang lebih ngejualnya. Ya nggak usah basa-basi lagi, kita langsung mulai nge-review produk ini. Kita mulai dari unboxing terlebih dahulu. Kita buktikan apakah produk ini worth it untuk harga segitu. Sebagai bocoran kenapa banyak teman-teman yang request produk ini di review. Yang pertama, ini sudah bundling Windows OS 10. Yang kedua, number pad touch-nya itu integrasi dalam touchpad-nya, jadi udah jadi satu tuh, numberingnya sama touchpad jadi satu. Nah, ada dua keunikan itu yang membuat teman-teman request produk ini buat di review. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita unboxing. Simsalabim. Oke, ini dia udah saya unboxing. Yang pertama kita dapat buku panduan penggunaan, terus ada brosur informasi singkat tentang produk Asus P1411CJ ini. Yang ketiga, ini ada buku garansi, dan garansinya ini sudah sampai 2 tahun, udah bagus nih. Yang keempat, ini ada kabel power adapter ya, charger. Terus sebelum masuk ke unitnya, ini ada bundlingan satu tas backpack ya. Bukan tas tenteng coy, backpack nih. Yang terakhir ini ada laptopnya dibungkus kain serabut coy, tadi rapi. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ini udah dilengkapin bundling ori Windows 10 OS-nya ya. Jadi tobato agan-agan yang sering-sering cari cracking Windows, nyari-nyari, masukin serial number, googling, 1 bulan kemudian update. Aduh, ini udah ori coy, udah dapat otomatis ya. Ya di harga kisaran 6.200.000 ini sekarang, ini dari segi dimensi ya. Kalau kita ngomong dimensi ini udah kurang lebih 32,5 cm kali 21 cm, 21,6 nih kalau nggak salah ya. Dan untuk beratnya ini ada di kisaran 1,6 kg. Kalau ini tebalnya 2,3 cm. Ya 23 mm ya ini ya untuk tebalnya, ketebalannya. Yang kedua, dari segi desain laptop Asus P1411CJ ini, kalau dari layar monitornya ya, samping kanan ataupun kiri ini udah tipis ya. Tapi untuk bagian yang atas sama bawah ini belum begitu tipis, jadi masih agak tebel. Untuk resolusinya sendiri ini sudah FHD 1920 x 1080 ya. Jadi udah lumayan bening ini di tampilan laptopnya. Dan masih di segi monitor lagi, ini sudah menerapkan teknologi anti glare. Anti glare itu kalau teman-teman dalam indoor ruangannya banyak lampu yang nyorot, ini nggak begitu mantul. Atau ketika ini dipakai di ruangan outdoor, sama, ini nggak begitu mantul oleh sinar matahari atau daya pantul yang begitu besar. Ini nyerap dan lebih teduh di mata, tapi juga tidak mengurangi segi keterangannya. Bakso lagi. Bakso lah. Aku wes pesen stick ya bro. Hadir jum.
Ya, oke lanjut. Oh iya ngosek ra, aku ngelah jane tapi ngosek lanjut ngosek. Yo Oke lanjut di bagian atas sini ada kameranya. Nanti kita bakal uji ketika ada fitur pengujiannya nanti gimana kualitas kamera yang dihasilkan, gambarnya bagus apa enggak ketika kita terutama pas dipakai untuk virtual meeting kali ya. Terus di bagian bawahnya ini ada simbol Asusnya ya. Logo Asusnya dan ada keyboardnya juga ini. Tapi sangat disayangkan ketika saya pencet-pencet gini untuk keyboardnya ini belum ada backlightnya. Jadi dan ketika saya ketik-ketik ini ya masih kerasa biasa aja. Jujur kalau dari segi keyboard ini build quality-nya biasa banget sama kayak laptop Asus 5 jutaan ya. Lanjut ke bagian touchpad, ini build quality-nya lumayan oke. Warnanya silver dengan finishing glossy dan ada hal unik di sini yang banyak request itu ya. Di touchpad-nya sini itu ada number pad touch-nya. Jadi otomatis coy di sini all in one ya. Ini lumayan unik, nggak banyak yang menerapkan teknologi ini dan ini juga sangat membantu kalau kita kasir misal ya atau gamer yang sering pakai numpad untuk menggerakkan sesuatu. Spasi dan touchpadnya pun sudah center lokasinya, jadi lebih enak mencetinnya, menggerakkan tangan kanan maupun tangan kiri ataupun jari sama jempol untuk menggerakkan spasi ataupun touchpadnya. Di bagian kiri ini ada simbol Intel Core i3 dan ini masih Gen 10 ya. Sangat disayangkan karena ini ya mungkin produknya agak lama ya. Seharusnya kalau di sekarang itu sudah musimnya minimal generasi 11 lah ya, untuk harga segitu 6 jutaan ke atas itu ya monggo lah Asus di upgrade biar bisa jadi Gen 11 atau Gen 12 gini ya nanti ya. Ya beralih ke sisi laptop, bagian samping kanan terdapat satu Kensington lock, 2 buah lampu indikator, 2 port USB tipe A 2.0 dan combo jack audio 3,5 mm. Sedangkan untuk sisi samping sebelah kiri terdapat port powernya, port HDMI, lubang sirkulasi fan laptop, 1 port USB tipe C 3,2 Gen 1 dan 1 port USB tipe A 3.2 Gen 1. Dan lanjut beralih ke bagian bawah. Di bagian bawah terdapat lubang sirkulasi udara dari fan laptop, terdapat 4 karet di setiap sisinya dan terdapat info singkat tentang laptop Asus P1411CJA ini. Yang ketiga dari bahan untuk cover atau casing. Untuk bahannya laptop Asus P1411CJA ini menggunakan bahan plastik polikarbonat dengan finishing glossy. Ya lumayanlah untuk bahannya, standar umum bahan laptop coy. Yang keempat dari segi warna, laptop Asus 1411CJA ini memiliki beberapa warna tergantung dari serinya. Contoh di video kali ini kita bakal nge-reviewin Asus P1411CJA yang berwarna grey dengan finishing glossy. Ya selanjutnya kita bahas langsung masuk di spesifikasinya dari laptop Asus P1411CJA ini. Dan untuk spesifikasinya laptop Asus P1411CJA ini dibekali dengan prosesor Intel Core i3 1011OU, prosesor 2.1 GHz, display 14 inch, LED backlight, FHD 1920x1080, 16:9, 200 nits anti glare panel, RAM 4 GB, DDR4 onboard, 1 kali SO-DIMM socket, total up to 8 GB SD RAM. Storage-nya 256 GB, grafiknya Intel UHD graphic, keyboardnya Cyclic keyboard, number pad in touchpad, networkingnya Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 dual band, webcam, VGA kamera. Untuk audionya menggunakan Sonic Audio Master, baterainya 37 Wh. Tusel Li-ion. Bundling backpack Windows 10 Home asli sudah terinstall. Konektivitasnya 1 combo audio jack, 1 tipe C USB 3,2 Gen 1, 1 tipe A USB 3,2 Gen 1, 2 USB 2.0 ports, 1 HDMI, 1 number pad touch. Untuk dari dimensi 32,5 cm, 21,6 cm kali 2,31 cm, berat 6,1 kg. Oke, sebelum start kita langsung ujiin fitur-fitur yang ditawarkan oleh laptop Asus P1411CJA ini. Ya langsung gaskan coy. Kita lakukan pengujian SSD laptop Asus P1411CJA ini. Kita akan tes terlebih dahulu SSD-nya dan kita mendapatkan skor speed untuk write and read sebagai berikut coy.
Yang kedua, lanjut pengujian rendering. Untuk pengujian rendering kita menggunakan software Adobe Premiere Pro 2019 dengan video durasi 1 menit, resolusi Full HD tanpa menggunakan efek dan hanya single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu sebagai berikut. Tara! Yang ketiga, pengujian performa laptop. Pengujian ini menggunakan software Cinebench R15. Ya, perlu agan-agan ketahui, Cinebench adalah program gratis yang dibuat oleh Maxon yang mengevaluasi kemampuan performa komputer atau laptop agan-agan. Cinebench membuat berdasarkan program Maxon yang sudah sangat terkenal, yaitu Cinema 4D. Ya, setelah dilakukan pengujian performa menggunakan Cinebench R15, inilah skor yang didapat laptop Asus 1411 CJA. Yang keempat, pengujian kamera. Pengujian ini memanfaatkan fitur Google Meet. Jadi kami memastikan bahwa kamera di laptop ini bisa digunakan pada saat meeting virtual dan hasilnya check it out. Yang kelima, kita uji sound. Pengujian sound ini kita lakukan untuk mengetahui kualitas suara yang dihasilkan oleh laptop Asus P1411 CJA ini. Jadi lebih baik agan-agan semuanya pakai headset untuk ngedengerin suara atau sound yang dihasilkan laptop Asus ini. Dan ya, hasilnya kayak gini nih. Dan menurut saya pribadi, suara yang dihasilkan laptop ini sudah melebihi suara laptop standar lainnya, khususnya di harga 5-6 jutaan. Bass dan treble-nya udah berasa, tapi jika agan-agan pengen lebih ngerasain lagi bass ataupun treble-nya lebih mantap, agan-agan bisa nambahin soundbar. Yang keenam, kita uji number pad touch-nya. Pengujian ini dilakukan agar agan-agan mengetahui bagaimana cara menggunakan number pad touch-nya pada touchpad. Nah, caranya dengan menekan atau menyentuh tulisan on atau off di pojok kanan atas touchpad. Jika lampu indikator berwarna putih maka sudah menyala. Number pad sudah bisa digunakan dan contohnya kayak gini nih. Dan untuk mematikannya, agan-agan hanya tinggal sentuh lagi on atau off-nya sampai lampu indikatornya mati. Yang ketujuh, kita uji pakai main game. Pengujian game kali ini saya menyediakan 3 game sampel, yaitu PES, GTA, dan Counter Strike. Yang pertama kita uji coba game PES ya. Langsung mainin aja. Ya, untuk PES-nya udah bagus, oke, mantap, gak ada lag meskipun settingannya udah high performance. Lanjut yang kedua, uji coba game GTA. Langsung kita mainin aja. Ya, pada game GTA ini juga saya merasakan hal yang oke ya. Pada settingan high performance itu kita nggak ngerasain lag sedikit pun. Yang terakhir, uji coba gamenya kita pakai coba game Counter Strike. Langsung kita mainin aja. Untuk game Counter Strike-nya ini cukup lancar, mungkin bisa disetting kembali bagi agan-agan yang udah kebiasa main game FPS. Jika mengetahui gamenya kurang memuaskan, bisa disetting lagi FPS-nya, cari settingan yang optimal dan sesuai dengan selera agan-agan semua. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi overall build up quality dari segi fisiknya overall ini sudah lumayan oke, kecuali keyboardnya yang masih biasa aja. Dan ini mungkin bezelnya lebih dibuat tipis lagi, terutama bagian atas ataupun bawah. Kalau bisa mungkin dibuat bezel-less ya, namanya juga nyaran ya, jadi bebas ya kan, nggak bayar. Dan selanjutnya untuk harga 6 jutaan ini sudah oke karena dibandingin oleh Windows OS 11 gratis ya, nggak pakai krek-krekan. Terus number pad ini sudah masuk dalam touchpadnya, itu udah oke banget. Dan tadi kita juga udah uji coba beberapa game atau aplikasi, cukup lancar, memuaskan juga buat saya di harga 6 jutaan. Overall saya berani kasih nilai 85 ya. Sekarang karena harganya juga udah nggak begitu mahal kayak dulu. Dulu setengah tahun lalu mungkin masih di harga 7,5 sampai 8 jutaan, sekarang udah di harga 6.200.000. Jadi lumayan worth it untuk harga 6.200.000 dengan dapat build up quality seperti ini, spesifikasi dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Asus P1411 CJA ini ya. Jadi overall secara singkat untuk keunggulan dari laptop-laptop ini tadi, ini cocok saya saranin buat
pegawai kantoran, non desainer ya. Untuk pelajar maupun mahasiswa, ini performanya memadai karena sudah pakai seri prosesor Intel i3 Gen 10, dilengkapi bundling tas backpack, dilengkapi OS Windows 10 Home asli udah keinstall. Klaim garansinya mudah, untuk service center Asus itu cukup banyak, di kota kecil pun ada. Warna terkesan elegan dengan finishing glossy. Tersedia fitur number pad touch, anti glare display, sudah memakai mode Nano Edge display. Audio sudah menggunakan Sonic Audio Master. Portnya udah lengkap, tetapi di balik itu semua juga ada beberapa kekurangan yang saya rasakan di laptop Asus P1411 CGA ini. Yang pertama, webcamnya meski tadi udah dicoba juga lumayan oke sih, tapi ini masih VGA, harusnya bisa dapat yang lebih dari itu ya. Di harga 5 juta ke atas atau 6 jutaan ke atas itu harusnya nggak cuma dapat VGA ya zaman sekarang coy. Yang kedua, dari segi kekurangannya, ini laptop belum bundling Office Home Student. Ya sangat disayangkan Om Asus ini belum membundling laptop ini dengan Office Home Student. Padahal merek lain, brand lain, Lenovo, Acer, PH sudah berani membanding, bahkan harganya pun bisa lebih murah ya. Apalagi merek-merek sebelah tadi juga sudah membanding Windows 11. Yang ketiga, tidak tersedianya opsi upgrade. Jadi nggak dilengkapi bundling upgrade storage, keyboardnya belum dilengkapi dengan model backlight, default RAM-nya masih sedikit meskipun udah dilengkapi opsi upgrade ya. VGA-nya masih menggunakan Intel HD Graphic. VGA ini masih terbilang rendah di kelasnya Nvidia atau AMD ya. Storage kapasitasnya hanya 256. Untuk storage bawaan itu menurut saya sangat kurang, apalagi contoh game-game zaman sekarang itu udah lebih dari satu game aja udah lebih dari 30 GB ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di review kali ini. Bagi agan-agan yang pengen tahu informasi lebih lanjut dari laptop P1411 CGA ini, bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kami. Atau agan-agan yang pengen request produk apa selanjutnya next yang akan kita review, bisa tulis juga di kolom komentar. Dan juga bagi agan-agan yang pengen langsung ngebeli produk ini di marketplace, ya kita sudah menyediakan marketplace di link di bawah ini di deskripsi video ya. Agan-agan bisa langsung klik dan beli di sana. Ya demikian, semoga apa yang kami sampaikan sampai kepada Anda semua. Mohon maaf kurang lebihnya. Like jika suka, share jika bermanfaat. Salam Mustor, your IT solution.